saya meninggal jam 17.34 di usia ke-78 tahun. Jadi hari ini ada kebaktian karena memang saya kurang paham tata caranya, jadi menunggu kakak ipar saya. Nah, untuk dimakamkannya di mana itu juga belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang di Australia kan. Jadi mungkin nanti dapat kabar dari mereka. Nah, mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya pasti saya akan informasikan. Kabarnya hari Rabu benar nggak sih? Mungkin ada beberapa kebaktian yang emang akhirnya harus nunggu hari Rabu begitu ya, sambil menunggu cucunya opa yang paling tua untuk paling tidak kalau nggak sempat datang ke Indonesia karena lagi susah juga kan dari sana, paling nggak dia ingin katanya mau ikut kebaktian online. Tapi Kak, kalau boleh tahu anak-anak hari ini kenapa tidak hadir, Kak? Kianu memang nanti datang untuk ibadah malam. Nah, sementara Kianu memilih untuk mau yasinan gitu buat opa gitu, karena memang mungkin kan di sini kan lebih opa kan Nasrani, jadi kita melakukan kebaktian untuk agama Kristen. Jadi ayah saya meninggal jam 17.34 di usia ke-78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat stroke ringan. Jadi pada saat saya di dalam pernah kena serangan jantung ringan gitu. Hasil check up terakhir sih memang ada hipertensi, terus ada kolesterol, nah ada gula juga gitu. Nah, jadi proses berpulangnya ayah saya sesungguhnya sama persis dengan apa yang dialami oleh almarhum Mas Haji. Mbak, rencananya dimakamkan di mana, Mbak? Ini masih akan didiskusikan menunggu kakak ipar saya datang, dan ada 2 cucunya opa kan yang masih ada di luar negeri. Nanti akan diinformasikan selanjutnya. Mbak Enzi, ini kan bisa dikatakan apa-apa tuh kayak semacam nungguin Mbak Enzi keluar. Seperti apa sih? Gimana? Nungguin Mbak Enzi keluar dari pesantren. Ya siapa? Alhamdulillah aku bersyukur karena aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa mengurus mama dan papa gitu. Jadi kan memang doanya saya waktu di dalam, ya Allah, saya ingin bertemu dengan mami papi dalam keadaan sehat walafiat dan izinkan saya untuk membahagiakan mereka gitu. Sebagai manusia pengennya sih masih mau ngebahagiain lebih lama lagi ya. Tapi mungkin Allah memberikan sekitar 6-7 bulan ya bagi saya untuk akhirnya bisa pagi ketemu opa, siang ketemu, malam ketemu. Saya masih bisa buatin sarapan buat Dedi, saya masih saya masih bisa duduk satu meja terus kita berdebat soal entah itu politik lah, entah itu ekonomi gitu, yang hal-hal yang memang saya selalu rindukan gitu, dan Allah jabah doa saya gitu. Tapi ada nggak sih keinginan Oppo yang belum tercapai atau yang belum dipenuhi gitu?
Sebenarnya permintaan opa tuh kan ulang tahun pernikahan ke-50 dirayakan, kemudian ulang tahun opa diminta dirayakan di kampung halamannya gitu. Alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Terus terakhir opa minta mobil baru. Dan alhamdulillah saya ada rezeki, terus saya belikan, walaupun akhirnya opa makainya paling cuma seminggu begitu ya. Terakhir opa cuma nanya kan, maksudnya Enji mau begini terus, mau sendiri gitu kan. Terus Enji bilang nggak apa-apa Dad, Enji masih bisa kerja buat Dedi, buat Mami, buat Keanu, udah nggak apa-apa gitu. Terus kan kadang-kadang kalau misalkan lagi ada orderan banyak kan ayah saya suka nemenin gitu loh, saya masak gitu. Kata Dedi tuh jangan capek-capek gitu kan, Dedi juga udah nggak perlu apa-apa. Cuman ya pas waktu saya, jadi pada hari terakhir itu kan saya nganterin papi dari pagi gitu, sampai akhirnya berpulang gitu. Dalam perjalanan saya masih bisa sempat ngajakin kita jemput Keanu, terus kita masih sempat makan siang gitu. Terus opa emang ngotot untuk ke rumah sakit. Jadi Dedi tuh selalu bilang udah Dedi mau istirahat. Terus aku tawarin udah sih Dad, jangan di rumah sakit, di hotel aja yuk, Enji ada duit kok gitu kan. Selama ini kan ayah saya tuh nggak mau kalau misalkan dia boros gitu, karena dia tahu mungkin aku cari duitnya agak susah kan. Jadi kalau misalkan aku ajak ke tempat-tempat yang agak mahal, Dedi selalu bilang nggak usah Nji gitu, di sini aja gitu. Walaupun aku tahu gitu bahwa mungkin my dad mau gitu. Tapi emang 3 hari terakhir aku ngajakin opa makan malam gitu, terus makan siang gitu. Tapi terakhir emang aku tawarin Dad, udah daripada ke rumah sakit kita belanja aja yuk gitu kan, beli sepatu gitu kan, atau ngebeli stick golf gitu. Men kata ayah saya tuh udah nggak perlu. Mungkin ada momen terindah gitu yang sampai saat ini tidak terlupakan dari sosok almarhum. Kalau momen terindah sih banyak ya, karena ketika ibu saya kena demensia level sedang kan saya nggak punya teman ngobrol ya. Jadi kalau misalkan pulang kerja gitu pasti ada ayah saya nungguin gitu. Jadi selalu bilang udah Nji jangan capek-capek kerja gitu kan. Terus paling kalau misalkan kayak kemarin pas waktu IG aku kehack, itu tuh dia tuh masih bilang apa, udah nggak usah khawatir, Dedi kan masih dapat gaji gitu. Jadi aku tuh kayak kehilangan banget lah. Kalau sampai saat ini sih mudah-mudahan ya, saya yakin juga Dedi pasti mudah-mudahan bahagia gitu ya. Memang kalau Dedi kan selalu hanya ingin udah Nji ya, pokoknya kalau masih di rumah Dedi tuh ada ibadah seminggu sekali gitu. Itu pun saya selalu berusaha untuk ngikut gitu ya. Kan tiap hari Minggu ada ibadah kecil, terus itu nggak ngundang saudara-saudara kebaktian gitu ya. Saya bilang iya Dad, kita saling mendoakan aja gitu. Fase terberat bersama Papa itu dari sisi mana dan kapan? Mengapa? Sebenarnya saya karena saya kan melihat ayah saya yang dari masih kuat besuk aku di lapas sampai udah langkahnya tertatih gitu. Ayah saya tuh setia sekali gitu. Nggak ada satu minggu pun yang ayah saya absen. Jadi selama 10 tahun itu setiap minggu, seminggu 3 kali tuh Dedi selalu besuk aku. Antar Keanu kan. Dan aku tahu itu adalah hal yang sangat melelahkan gitu. Tapi ayah saya tuh tetap menjalani itu. Jadi saya tuh seneng banget gitu, karena punya ayah yang walaupun saya mungkin mengecewakan my dad gitu kan, dia masih terus mendampingi.
Ada sebuah penyesalan yang sampai saat ini sebagai seorang anak. Kalau misalkan menyesal, saya yakin ini lebih bukan kepada penyesalan ya, karena saya mencoba dengan keyakinan saya yang sekarang ini untuk bertoleransi dengan sebenarnya bukan saya yang bertoleransi, ayah saya pasti yang lebih banyak bertoleransi dengan saya. Tapi saya tahu ayah saya tuh bahagia karena saya selalu bilang ke Dedi, yang penting sekarang kan Angie udah bebas gitu. Masalah keyakinan ya pasti Dedi bisa mengerti gitu. Dan ayah saya tunjukkan itu terus. Dia berusaha walaupun aku tahu itu berat ya. Tapi dia berusaha menampakkan di depan aku bahwa aku baik-baik saja gitu. Cuman kadang-kadang suka nunjukin WA kan, Ji ini nih kata orang begini gitu kan. Makanya saya alhamdulillah bisa pulang ke Manado merayakan ulang tahunnya Opa, sekaligus saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara apabila anaknya Prof. Lukis Ondak mengecewakan gitu loh masyarakat Sulawesi Utara gitu. Dan saya lihat ayah saya bisa menerima itu. Kalau firasat sih lebih ke paginya jam 8 teman saya tuh WA ke saya kan, bilangnya cuman, Ji aku lagi WA-an sama papi gitu kan. Oh ya kok tumben gitu kan. Dia tuh nggak tahu Dedi lagi kenapa gitu ya. Terus aku bilang ya udah temenin ngobrol aja. Nah sehari sebelumnya kan memang Dedi tuh udah minta manggil, mungkin kan karena ayah saya tuh anak laki-lakinya kan meninggal ya. Jadi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang di Manado, dia suka ngumpul gitu loh yang mungkin sepantaran dengan kakak saya almarhum. Nah si Oi-nya udah datang tuh dari Manado tuh datang, mukanya Dedi tuh sumringah ya gitu, terus ngobrol gitu, Oi gini. Nah terus ternyata sebelum itu dia sempat WA teman baik saya juga gitu kan di Manado gitu. Cuman ngomongin sih udah kalau bahasa Manado tuh apa ya? Pokoknya dia tolong liatin Angie terus, jagain dia. Kasihan dia sendiri gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku tadi berucap kepada ayahku, udah Angie tuh bakal baik-baik saja gitu loh. Angie tuh bisa gitu, karena mungkin kekhawatiran ayah saya tuh saya nggak saya belum bisa napak gitu kan, sampai Dedi tuh masih harus nitipin saya ke temen-temen gitu. Ternyata dia nitipin saya ke banyak orang. Sedikit khawatirnya tentang masa depan ini. Itulah mungkin dia seorang ayah. Walaupun saya selalu pastikan dia udah nggak apa-apa, Angie bisa kok gitu. Cuman kan mungkin dari pekerjaan saya yang dulu, terus Dedi melihat pekerjaan saya yang sekarang gitu kan, kadang-kadang pagi syuting gitu loh, pulang masih harus masak. Terus kan selalu kalau aku masak pasti my dad gitu yang ngetes gitu kan, oh ini udah enak Ji gitu kan, atau enggak dia ngelihat ada ikan gitu kan, ini kok kurang seger Ji ikannya gitu kan. Nah itu selalu my dad gitu yang mendampingi gitu. Dan mungkin dia kasihan kali sama pekerjaan aku yang mungkin menurut Dedi tuh udah kamu istirahat jangan capek-capek gitu loh. Soalnya kadang-kadang Dedi tuh bisa nungguin aku masak sampai jam 2 pagi gitu kan. Nah kalau orderan lagi banyak tuh Dedi tuh selalu ada gitu. Jadi my dad itu mungkin khawatir kalau saya sakit gitu loh. Apa sih sebetulnya dicemaskan papi? Sebenarnya kalau Dedi tuh mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya dan tertinggal saya gitu. Jadi cuma mau, aku jangan kerja capek-capek kayak gini ya. Gitu kali. Tapi walaupun saya tuh seneng gitu loh kerjainnya ya, karena memang berbeda dengan pekerjaan saya yang dulu. Tapi insya Allah saya bilang ke Dedi, nggak apa-apa Ded, ini kan yang penting kita cukup. Nah Angie mungkin menguatkan mami sendiri kan sempat terpukul juga, seperti apa? Kalau mama saya karena memang terkena demensia level sedang, jadi
dia masih nanya gitu kan, artinya papi bakal sembuh kan Ji, papi bakal sembuh. Enggak, nanti mami mau ke ini, mau ketemu Dedi, terus nanti mami mau bawa ke Manado, terus mami mau obatin gitu. Nah aku apa ya, nanggepnya juga agak, karena aku harus kuat kan di depan mama saya gitu ya. Jadi aku bilang dan mami, Dedi udah sama Mas Aji, udah sama Frank gitu kan. Nanti pagi-pagi dia masih nyiapin semua keperluannya kayak saya lah. Tiba-tiba dia nangis sendiri gitu kan. Mungkin rasanya saya mohon doanya lah agar supaya mami saya tuh bisa kuat gitu kan. Apalagi di keluarga besar saya kan tinggal saya, mami saya dan kakak ipar saya. Dan kita semua kan perempuan ya. Dan mungkin aku harus benar-benar bisa ngejaga mami supaya mami juga sehat. Oke? Hah? Jadi memang karena mami punya sedikit sakit gitu ya. Jadi karena kan kalau demensia itu dia bisa bertukar-tukar dimensi ya, maksudnya bertukar ruang dan waktu gitu. Jadi kadang-kadang dia ngerasa masih ada, kadang-kadang dia ngerasa oh ya udah nggak ada ya gitu. Enggak dia nyari gitu kan malam gitu. Enggak masih bikinin kopi gitu kan, karena ayah saya tuh nggak bisa minum kopi atau nggak bisa makan selain kalau misalkan ibu saya yang tapi aku selalu nguatin ke diri saya sendiri bahwa tugasnya papi udah selesai. Angie pasti bakal bisa napak, Angie pasti bisa ngejalanin hidup gitu kan. Jadi biar rest in peace ya, gak usah khawatir lagi. Angie insya Allah akan ngurusin mami, ngurusin Keanu gitu. Aku selalu yakinin itu supaya akunya juga kuat. Oke, ada lagi? Selama papi bolak-balik mendampingi 10 tahun Kalau Dedi itu cuman selalu bilangnya kan, saya berharap the truth will reveal while I'm still alive. Jadi kalau kirim buku ke aku gitu, aku selalu bilang nggak apa-apa deh, udah nggak, itu dilupain. Mungkin bagi ayah saya tuh ada sesuatu yang masih bukan beban ya, tapi belum terungkap gitu. Jadi ketika ayah saya mengatakan bahwa kebenaran pasti terungkap dan mudah-mudahan terungkapnya ketika saya masih hidup, itu kan dalam buat saya. Tapi saya selalu mengatakan udah deh nggak apa-apa, udah Angie ikhlas gitu, kita masih bisa cari jalan yang lain. Itu aja sih. Oke, jadi saya mohon doanya untuk mami saya juga, biar mami saya kuat, mami saya bisa terima, dan saya juga bisa ngurusin mami saya dan Keanu gitu. Dan semoga Dedi dalam agamanya saya yakin husnul khotimah, saya yakin diampuni dosa-dosanya dan akan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila ada salah-salah dari papi, saya dan keluarga besar mohon maaf dan tolong dimaafkan. Okay. Ini aku nunggu dulu ya, pastinya. Iya. Nah jadi anak kakak saya 4, 2-nya masih di luar negeri. Nah 2-nya di sini. Terus dari saya ada Keanu, ada Sahwa, ada Alia. Jadi Keanu mungkin yang lebih terpukul ya, karena Keanu kan selama 10 tahun kan dirawat oleh ayah saya. Makanya tadi juga kesini Keanu bilang, mami aku nggak kuat. Jadi aku juga menghargai lah. Maksudnya biar Keanu, aku bilang ya udah kalau Keanu nggak kuat. Cuman itu kayak golfnya, terus topinya itu Keanu yang prepare. Karena mungkin Keanu lebih tahu kali ya, lebih tahu ayah saya daripada saya gitu. Jadi ini nanti tolong dimasukin ya ke Opa gitu. Memang Opa dan Keanu itu sangat dekat. Oke ya, kasih ya. Yo, Waalaikumsalam.